Saat ini, PSSI sedang berupaya keras mempercepat proses naturalisasi calon kiper utama timnas Indonesia, Martin Paes. Namun, proses ini mengalami kendala terkait status eligibilitas dari FIFA, yang membuat situasi menjadi lebih kompleks. Di tengah situasi tersebut, PSSI juga melakukan gerakan strategis untuk mencari pemain keturunan yang memiliki minat bergabung dan memperkuat skuad Garuda melalui jalur naturalisasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola tanah air. Salah satu nama yang sempat menjadi perbincangan hangat di media massa adalah Ola Romeni, seorang striker yang bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Namun, proses naturalisasi Romeni tampaknya mengalami tarik ulur yang berlarut-larut, hingga kini belum ada kepastian mengenai kelanjutannya. Padahal, kehadiran seorang penyerang berkualitas seperti Romeni bisa menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia yang sedang mencari pengganti ideal untuk lini depan. Dalam perkembangan terbaru, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, membocorkan bahwa PSSI sedang menargetkan seorang pemain untuk proses naturalisasi. Meskipun Arya tidak memberikan detail lengkap mengenai identitas pemain tersebut, ia mengungkapkan bahwa pemain yang dimaksud berada di luar nama-nama yang sudah sering diberitakan. Pernyataan ini seolah mengisyaratkan bahwa target naturalisasi tersebut bukanlah Ola Romeni, mengingat posisi Romeni sebagai penyerang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Arya. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa target naturalisasi PSSI mungkin mengarah pada pemain kategori U20 yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 mendatang. Sebelumnya, manajer timnas Indonesia U17 dan U20, Ahmad Zaki Iskandar, telah mengonfirmasi bahwa ada 3 nama pemain yang diusulkan untuk proses naturalisasi. Ketiga pemain ini sebelumnya telah diseleksi oleh pelatih Bima Sakti saat menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia di Italia dan Prancis pada Mei 2024 lalu. Nama-nama yang disetor oleh Zaki tersebut adalah Maurice Mohinoke, Tim Spence, dan Dimar, yang semuanya berposisi sebagai pemain bertahan dan gelandang. Kecocokan posisi mereka dengan petunjuk yang diberikan oleh Arya Sinulinga menambah kuat dugaan bahwa salah satu dari mereka mungkin adalah target naturalisasi yang dimaksud. Jika benar, ketiga pemain ini akan menjadi tambahan berharga bagi timnas U20 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia. Di sisi lain, Arya Sinulinga juga mengungkapkan bahwa PSSI sedang mengurus naturalisasi 2 pemain diaspora yang berposisi sebagai pemain bertahan dan gelandang. Nama Elianur Reinders dan Tristan Goyer mencuat sebagai kandidat kuat, mengingat keduanya adalah pemain diaspora berkualitas yang sebelumnya tidak banyak dibicarakan untuk naturalisasi. Reinders, adik dari Tijani Reinders yang bermain di Serie A, Italia, memiliki reputasi yang baik sebagai pemain muda berbakat yang bisa memberikan kontribusi signifikan untuk timnas Indonesia. Sementara itu, Tristan Goyer, yang sempat membela PC Zwolle di Eredivisie, juga merupakan nama yang patut diperhitungkan. Tristan sebelumnya sempat dirumorkan akan dinaturalisasi menjelang Piala Dunia U20 2023, namun proses itu batal terjadi, dan rumor mengenai dirinya pun perlahan menghilang. Jika benar kedua pemain ini tengah diproses naturalisasinya, maka ini akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari segi nilai pasar, baik Reinders maupun Goyer memiliki harga pasaran yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari sebagian besar pemain timnas Indonesia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda di level internasional.
Elianur Reinders saat ini memiliki harga pasaran sekitar 11,30 miliar rupiah, sementara Tristan Goyer jauh lebih tinggi, mencapai 34,76 miliar rupiah. Dengan usia yang masih sangat muda, kedua pemain ini bisa menjadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Selain kedua nama tersebut, Samuel Daniel Roth, seorang pemain keturunan Indonesia yang lahir di Gronau, Belanda, pada 25 Juli 2001, juga menjadi sorotan. Roth saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie dan memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi, termasuk sayap dan penyerang tengah. Roth diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini, kabarnya Roth dan PSSI telah mencapai kesepakatan untuk menjalani proses naturalisasi. Kehadiran Roth di lini depan timnas Indonesia diharapkan dapat menambah kekuatan serangan skuad Garuda, yang memang masih memerlukan tambahan tenaga baru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun terus mencari-cari sosok penyerang yang haus gol untuk memperkuat timnya agar mampu bersaing dan lolos dari grup maut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis opini kalian di kolom komentar. Terus dukung timnas Indonesia dan nantikan perkembangan selanjutnya di channel ini.